Oke guys, sekarang ini kita baru nyampe kantor Wakil Jaktim. Kita mau menuju ke Kes Bangpolnya ya, lantai 11 Gedung Gede. Ayo kita guys. Halo guys, kita baru nyampe kantor Kasuban Kes Bangpol Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ari Budi selaku Ketua Subkelompok Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Politik. Kalau disingkat apa berarti Pak? Bina Idewas Bangpol. Bina Idewas Bangpol ya. Masih kepanjangan nih? Cukup Bapak. Oh, iya. Perkenalkan, kami dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan audiensi pada pagi hari ini. Kehadiran kami merupakan bagian dari kegiatan akademik yang bertujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran serta fungsi kesatuan bangsa dan politik. Besar harapan kami melalui audiensi ini kami dapat memperoleh ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi kami semua, Pak. Insyaallah. Siap Pak. Izin kami bertanya untuk materi yang kami udah. Izin bertanya Pak. Oke. Menurut Kes Bangpol, apa saja nih tantangan utama yang dihadapi dalam membina dan mengawasi ormas di wilayah Jakarta Timur, Pak? Ya, kalau bicara tantangan, kita harus tahu dulu sebetulnya awal mula ormas terbentuk itu dasarnya apa. Ya, ormas itu kan dibentuk dengan dasar kesukarelaan. Inisiatifnya datang bukan dari pemerintah, tetapi dari warga masyarakat. Artinya kalau kita menggunakan definisi ormas secara umum, misalnya ormas itu kan organisasi kemasyarakatan tempat berhimpun warga masyarakat individu yang memiliki tujuan yang sama dan kepentingan yang sama. Nah, kalau berbicara seperti itu tentunya sebetulnya ormas itu sama seperti warga masyarakat secara umum letaknya ya. Hanya saja mereka lebih terorganisir. Nah, persoalannya kemudian muncul pertanyaan apa tantangannya gitu kan. Ya, kalau kita berbicara mengenai tantangan terhadap pembinaan terhadap ormas, sebetulnya hampir sama seperti pembinaan kita terhadap warga masyarakat secara umum. Misalnya kalau sekarang persoalan yang dihadapi oleh Jakarta adalah mengenai sampah, gitu ya, pemilahan sampah, di mana kita berupaya untuk mengatasi persoalan sampah itu dari sumbernya. Nah, tentunya ketika ini menjadi tantangan Jakarta secara umum, itu juga berlaku tantangan kita terhadap ormas. Bagaimana kita berupaya membangun kesadaran warga masyarakat kita termasuk ormas untuk yang penting adalah satu visi dulu dengan kita, misalnya menyadari bahwa pemilahan sampah itu menjadi hal yang mutlak dalam rangka kita mengurangi sampah. Itu juga menjadi persoalan. Nah, di lain sisi saya tadi bicara mengenai kepentingan yang sama. Nah, terkadang ormas itu memang harus diakui kepentingan ormas dengan kepentingan pemerintah mungkin berbeda. Nah, mereka berhimpun dalam sebuah organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu dengan kepentingan tersendiri misalnya. Nah, terkadang di dalam perkembangannya itu memang harus berhadapan dengan pemerintah yang juga memiliki kepentingan. Kepentingan pemerintah tetap berada di bawah, di atas kepentingan individu yang ada di warga masyarakat. Nah, terkadang antara kepentingan ormas dengan kepentingan pemerintah yang notabene adalah penyelenggara negara, yang juga kami berupaya untuk mewujudkan kepentingan masyarakat secara umum, itu terkadang tidak jarang justru memang juga bertabrakan. Saya katakan misalnya dalam hal relokasi warga masyarakat misalnya di pinggir sungai gitu ya. Kalau berdasarkan ketentuan itu kan warga masyarakat yang tinggal di bibir sungai itu kan wajib, misalnya sebetulnya itu peruntukannya untuk jalan infeksi kan gitu kan. Terkadang kan mungkin ada sebagian ormas yang karena kantornya terganggu di situ atau karena anggotanya harus terelokasi gitu kan. Cuman sejauh kita mampu memberikan edukasi, kita mampu melakukan pendekatan,
kita mampu memberikan solusi, sejauh ini memang semua persoalan yang ada di Jakarta Timur bisa kita atasi. Yang terpenting adalah goodwill dari pemerintah daerah dan komunikasi serta upaya-upaya solusi yang bisa dihadirkan kepada warga masyarakat termasuk ormas. Itu kuncinya sebetulnya di situ. Nah, jangan sampai misalnya kita punya keinginan, tetapi keinginan kita tidak sampaikan kepada warga masyarakat. Jangan sampai pemerintah juga punya ilmu pokoknya. Gitu. Kita harus tetap berupaya bagaimana membangun pemahaman yang sama. Sekali lagi tidak hanya membangun pemahaman, tetapi juga bagaimana kita juga mampu menghasilkan solusi. Komunikasi menjadi hal yang penting. Pendekatan-pendekatan yang persuasif saat ini menjadi pilihan yang memang tidak bisa dihindari. Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara kekerasan, karena semakin zaman ini sudah berubah modern, tentu kita berharap cara-cara yang elegan itu justru yang harus kita tampilkan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa pemerintah itu pelayan masyarakat. Paradigma pemerintahan saat ini mungkin berbeda dengan paradigma pemerintahan yang lalu, dan saya yakin teman-teman di pemerintahan menyadari itu. Karena kita bagian dari pelayan masyarakat, tentunya kita harus membiasakan diri untuk mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Itu dasarnya mengapa jalinan kerjasama komunikasi antara pemerintah dan ormas harus tetap terjadi. Walaupun kendalanya itu tadi, membangun pemahaman, adanya bentrokan kepentingan, karena dari ormas itu didirikan atas dasar kesukarelaan, keinginan dari individu sebagai bagian dari kebebasan berserikat dan berkumpul yang memang dilindungi secara undang-undang dasar, bagian dari undang-undang dasar. Oke. Dan Itu mengapa sih Pak banyak sekali konflik antara ormas dan masyarakat itu yang terjadi di lingkungan sekitar saya gitu Pak, dan banyak sekali juga ormas itu yang ngerasa dia itu seperti instansi yang sangat kuat gitu loh Pak, dari entah pimpinan backingannya atau siapa gitu Pak. Itu mengapa sih Pak? Iya, persoalan bahwa antar warga masyarakat dengan ormas itu terjadi perbedaan kepentingan, konflik, itu sesuatu yang sebetulnya biasa terjadi. Itu bukan biasa, maksudnya lumrah sebetulnya gitu ya. Karena yang namanya konflik itu di dalam sebuah kota yang dimana penduduknya itu multi etnis dengan beragam baik budaya, latar belakang ekonomi, termasuk tujuan itu tentunya dan kepentingan tentunya akan berdampak atau berpotensi pada gesekan gitu. Karena sekali lagi selain latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tapi sejauh bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengayomi baik warga masyarakat maupun ormas, mampu menyelesaikan masalah secara baik, kekeluargaan, win-win solution, tidak bertentangan dengan aturan hukum gitu kan. Saya kira gesekan yang terjadi sejauh ini memang sekali lagi saya sampaikan Jakarta Timur ini termasuk yang sebetulnya paling kondusif. Kita tidak pernah mendengar terjadi bentrokan fisik antar ormas. Bukan tidak pernah, ada, tetapi mungkin hanya oknum, tapi tidak sampai meluas kepada antar ormas dengan ormas. Nah, kita juga saya sampaikan kepada adik-adik bahwa di kita itu ada yang namanya forum lintas ormas. Nah, ormas-ormas ini sebetulnya berhimpun secara kesadaran mereka untuk membentuk satu perserikatan lah bahasanya ya, guyuban antar ormas gitu ya. Entah itu forum lintas ormas pun ada, forum ormas 21 yang di Jakarta Timur pun ada. Nah, mereka antar pimpinan ormas itu tentu menjalin komunikasi karena mereka berhimpun dalam satu forum. Nah, ini juga yang salah satu menyebabkan kenapa sih sangat jarang terdengar misalnya antar ormas di Jakarta Timur itu terjadi bentrokan. Karena kalau memang ada persoalan antar oknum, mereka bisa meredam dan menyelesaikan di level pimpinannya dengan cepat. Mereka bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, keterkaitan dengan masyarakat bentrok dengan ormas, saya kira tidak sampai terjadi bentrok lah. Mungkin ada perbedaan kepentingan gitu ya.
di masyarakat dengan ormas misalnya itu bisa diselesaikan tanpa perlu terjadi bentrokan fisik yang merugikan baik secara material maupun kejiwaan misalnya. Nah, perbedaan kepentingan ini secara umum dalam sebuah perkotaan, masyarakat perkotaan itu sesuatu yang wajar terjadi. Tetapi pada dasarnya ketika perbedaan kepentingan dalam satu wadah Jakarta, mereka kan hidup di satu tempat yang sama gitu kan, tapi kalau kepentingannya berbeda-beda ya kalau terjadi gesekan sedikit itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah atau manusiawi. Tetapi lagi-lagi berpulang peran pemerintah juga harus hadir di situ, kemudian masyarakat melalui tokoh-tokohnya juga harus mampu berperan bagaimana supaya masyarakat dengan ormas ini tidak sampai terjadi bentrokan. Ya sebetulnya lebih kepada perbedaan kepentingan, tetapi sejauh kita mampu mengkomunikasikan kepentingan kita masing-masing, mampu untuk saling ya berdiskusi gitu ya. Nah saya yakin selalu ada jalan yang terbaik untuk kedua hal itu ya, untuk masyarakat dan ormas. Kalian merasa kalau dirinya itu kayak kuat gitu kan, mereka kayak merasa dia tuh instansi seperti dari Polri, bahkan kayak arogan di jalan atau apa gitu, itu mengapa Pak ya? Dan peran dari Kesbangpol sendiri kira-kira tuh sebetulnya kita ada tim pengawasan ormas gitu ya, tim terpadu pengawasan ormas, di mana tim terpadu pengawasan ormas itu terdiri tidak hanya dari Kesbangpol, tapi ada unsur TNI, ada Polri, ada kejaksaan gitu kan, ada elemen kementeriannya juga. Nah, bahwa terjadi tindakan anomali di masyarakat kita khususnya terkait dengan ormas, mereka yang merasa bahwa dirinya seperti aparatur negara, yaitu karena pemahaman. Itulah pentingnya pembinaan bagi ormas. Nah, pembinaan bagi ormas tidak hanya harus diinisiasi dari Kesbangpol. Saya yakin setiap pimpinan ormas itu menyadari bahwa dirinya sebetulnya bukan masyarakat. Mereka bisa menyelenggarakan kegiatan pembinaan sendiri untuk anggotanya dengan menghadirkan unsur Kesbangpol di dalamnya, misalnya sebagai narasumber. Nah, lagi-lagi dia persoalan bahwa yang bersangkutan, ya saya kira itu oknum ya. Tidak semua anggota ormas itu merasa dirinya bagian dari aparatur. Bahkan mungkin banyak juga ormas yang sebetulnya secara banyak yang menyadari bahwa dirinya sebetulnya adalah bagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu kehidupan mereka juga sehari-hari kan membaur dengan masyarakat. Nah ini peran pentingnya pembinaan ormas ya dalam rangka itu supaya terbangun kesadaran di antara individu anggota ormas bagaimana mereka dapat memposisikan diri di masyarakat. Bagaimanapun juga kita harus memberikan pengetahuan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat, mereka tidak boleh terpisah dari masyarakat, dan peran mereka adalah sama seperti warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban. Terkadang mereka hanya melihat haknya, tapi kewajibannya terkadang tidak sampai mereka sentuh gitu kan. Nah ini juga menjadi persoalan. Nah oleh karena itu juga pentingnya peran ormas untuk internal membina internal anggotanya sendiri, ya sebetulnya itu juga menjadi hal yang menjadi kewajiban, karena kehadiran pengurus ormas itu kan bagian dari internal organisasi yang mengelola organisasi, yang mengomandoi organisasi. Tentunya organisasi itu ibarat kapal ya, nahkoda, ketua sebagai nahkoda. Nahkodanya kemana ya organisasinya atau anggotanya tentu ikutan saja. Nah tinggal bagaimana peran organisasi ini mampu melakukan juga pembinaan dan pengawasan terhadap internal organisasi. Begitu juga dengan pemerintah, aparatur negara, baik TNI Polri pun harus berperan sama seperti itu. Nah, tetapi saya sampaikan bahwa selain pembinaan melalui kegiatan sosialisasi, kita juga secara kelembagaan, aspek keseharian kita di Jakarta Timur itu ada yang namanya tim terpadu pengawasan ormas, yang itu menjadi bagian dari kinerja aparatur negara dalam melakukan salah satunya pembinaan dan pengawasan
ormas itu sendiri. Lebih kepada Kesadaran ya Pak ya. kesadaran, pengetahuan. Kadang kan ada doktrin yang salah juga di internal gitu. Betul, sosialisasi juga penting sih Iya. Pak ya. Seolah-olah kalau lu udah jadi anggota ormas dengan pakaian loring tertentu gitu, udah kayak lu gagal banget gitu kan. Nah cuman ya itu tadi ya, sebetulnya memang kompleks ya persoalan pembinaan ormas itu. Sekali lagi tidak melulu harus berasal dari inisiatif pemerintah. Keberadaan ormas itu sebetulnya memang seyogyanya mendukung kerja-kerja pemerintah juga. Tetapi sekali lagi karena ormas ini didirikan berdasarkan inisiatif, keinginan dari individu warga masyarakat yang memang dilindungi untuk berserikat dan berkumpul, tentunya ini yang harus terkoneksi dengan apa yang ingin dicapai oleh negara melalui pemerintahan, supaya jangan sampai keberadaan ormas justru menjadi kontraproduktif dengan keinginan atau tujuan dari negara yang ingin dicapai melalui aparaturnya. Ada lagi? Utama di wilayah Jakarta Timur ini Pak. Secara umum, Kesbangpol itu memiliki kewenangan menjalankan peran dalam ranah pemerintahan umum. Jadi kalau di dalam undang-undang pemerintahan daerah itu kan salah satunya adalah kewenangan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan mutlak dari presiden. Nah, kalau di wilayah adalah kewenangan kepala daerah. Apa sih yang namanya kewenangan pemerintahan umum itu? Secara umum, tugas dan kewajiban Kesbangpol adalah menjaga stabilitas sosial dan politik melalui beberapa hal yang memang menjadi kewenangannya. Misalnya melalui pembinaan kerukunan beragama, pembauran kebangsaan antar etnis, kemudian ada pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, ada pencegahan dan penanganan konflik sosial, ada pembinaan ormas tadi. Nah itu adalah secara umum mendukung tugas dan fungsi dari Kesbangpol dalam bidang pemerintahan umum, kewenangan pemerintahan umum yang melekat menjadi kewenangan presiden sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah. Jadi Kesbangpol ini memang organisasi yang unik ya. Kami ini bekerja tidak hanya berdasarkan Permendagri. Terkait dengan ormas kan kami ada undang-undang ormas digunakan. Terkait dengan partai politik misalnya, pembinaan juga terkait dengan partai politik. Itu juga ada undang-undang partai politik di kami. Jadi kami ini bekerja sebetulnya levelnya level untuk melaksanakan undang-undang juga. Memang agak berat bahwa kewenangan pemerintahan umum itu merupakan kewenangan kepala daerah. Tetapi dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kesbangpol, sejujurnya saya yakin dan percaya bahwa Kesbangpol ini sebetulnya mampu menjadi sebuah bagian dari perangkat daerah yang memiliki peran besar dalam mewujudkan kondisi budaya dan stabilitas sosial politik secara nasional. Karena kalau kita bicara nasional, untuknya kan stabilitas itu datangnya dari wilayah. Stabilitas nasional itu kan puncak dari kesuksesan penanganan stabilitas politik di wilayah. Kalau di lingkup pemerintah daerah ya Kesbangpol, tapi kalau di lingkup kementerian itu kan ada Dirjen Pemerintahan Umum, Politik dan Pemerintahan Umum di bawah Kemendagri. Tapi dalam hal tertentu kami juga tidak melulu berkiblat kepada Kemendagri melalui Dirjen Polpum. Contoh dalam hal pembinaan ideologi Pancasila warna kebangsaan. Ada yang namanya sekarang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kami saat ini sejak tahun 2024 di DKI itu menangani Paskibraka. Kalau di pusat itu BPP kan, di wilayah BPP nggak punya organ mereka. Nah, dilihatlah Kesbangpol selaku organ pemerintah perangkat daerah yang memiliki
institusi yang hampir mirip dengan BPIP itu terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila tadi, karena memang itu adalah kewenangan Kesbangpol. Nah, akhirnya Paskibraka itu melekat di Kesbangpol. Jadi kalau secara umum ya seperti itu, kami menjaga stabilitas sosial politik di wilayah Kesbangpol Jakarta Timur ya wilayah Jakarta Timur. Berdasarkan tadi pembagian kewenangan tadi. Izin bertanya lagi Pak. Oke. Tentang sejauh mana sih Kesbangpol itu kontribusi terhadap organisasi kemasyarakatan dalam membantu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pak? Itu sejauh mana Pak? Sebetulnya kalau berbicara sejauh mana, tentunya ini agak kompleks juga persoalannya. Kalau saya bicara sejauh anggaran tersedia, ya mungkin nggak mungkin, karena kan segala sesuatunya itu memang diperlukan kerja-kerja yang berbasis pada anggaran. Iya. Gitu kan. Tetapi saya ingin sampaikan kepada adik-adik, kerja Kesbangpol itu kerja yang tidak bisa terlihat diukur secara fisik. Berbeda misalnya dengan teman-teman dari suku dinas sumber daya air gitu ya, atau suku dinas bina marga. Kerja mereka jelas, programnya membangun jalan, fisiknya terlihat. Nah kalau Kesbangpol ini salah satu keunikannya adalah hasil kerjanya itu tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Itu kayak apa, bahasa kayak kentut. Jadi nggak kelihatan, tahu-tahu bau gitu. Iya, Nah, benar-benar. jadi kerja-kerja Kesbangpol itu seperti itu, kerja-kerja yang sifatnya memang laten, dia tidak terlihat. Tetapi, nah karena itu parameternya apa sih dalam kinerja Kesbangpol yang saat ini digunakan? Itu kemudian di jumlah total kan misalnya menjadi 1.000 atau 2.000 gitu kan, dengan basis anggaran yang sudah teranggarkan. Nah itu juga kalau memang kemudian itu menjadi ukuran, ya itu bisa dikatakan berarti ketika target 2.000 dan kami mampu melaksanakan 2.000 berarti terpenuhi. Tetapi kalau kita berbicara faktual di lapangan, kerja Kesbangpol itu tidak juga bisa diukur dari hal-hal yang seperti itu. Yang terpenting adalah bagaimana misalnya antar warga masyarakat terbina kerukunan hidup antar umat beragama. Berarti kerja Kesbangpol di situ mampu untuk membangun kesadaran antar warga masyarakat dalam membina kehidupan yang rukun antar umat beragama. Nah kerja Kesbangpol seperti itu kan nggak bisa secara fisik, nggak akan kelihatan gitu kan. Ya mungkin terlihatnya nanti ketika sudah berdiri gereja, sudah berdiri masjid, sudah berdiri pura gitu kan. Itu misalnya secara fisik bangunan gitu kan. Tetapi proses untuk berdirinya tempat-tempat ibadah itu kan perlu pengkondisian misalnya. Terkadang di dalam masyarakat kita masih ada yang berpikir di sini nggak ada yang beragama Kristen, atau yang beragama Kristen dikit, ngapain didirikan rumah ibadah gitu kan. Nah ada yang berpikir seperti itu. Nah ini yang juga akhirnya apa, mereka bukan menolak, tetapi karena pemahaman yang kurang, ini yang juga harus dibangun komunikasi supaya terbangun yang namanya pemahaman. Oh Pak, kalau pendirian rumah ibadah itu yang terpenting adalah kalau berdasarkan peraturan bersama menteri itu 60 saya lupa 60 apa 90 ya pengguna, kemudian 60 warga masyarakat sekitar yang menyetujui gitu kan. Nah itu menjadi tolak ukur dari syarat pendirian dari rumah ibadah di luar ketentuan teknis lainnya, seperti misalnya izin mendirikan bangunan, atau kalau sekarang PUG ya, kemudian adanya rekomendasi dan dari FKUB. Tapi kalau rekomendasi atau pertimbangan dari FKUB itu tergantung dari 60-90 itu, dari faktor pengguna dan
persetujuan dari warga masyarakat sekitar. Nah ini yang terkadang juga yang perlu dijelaskan kepada warga masyarakat. Nah, kalau ada ketidaksetujuan misalnya dalam hal beribadah, ya jangan juga kemudian ketika dia lagi beribadah langsung di stop gitu. Nah itu kan juga menjadi persoalan. Kan bisa dengan cara-cara lain yang lebih elegan. Misalnya selesai beribadah diajak ngobrol, Bang lu beribadah kayak gini, mohon maaf nih sudah ada belum persetujuan dari warga masyarakat di luar pengguna gitu. Nah ini yang harus dibangun kesadaran-kesadaran seperti itu. Apalagi Jakarta ini menuju kota global, pusat perekonomian. Jakarta itu nggak punya sumber daya alam, kita nggak punya minyak, kita nggak punya emas, semuanya bergantung. Ini kota jasa yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari investasi. Nah, kalau berbicara investasi, orang akan datang ke Jakarta berlibur dan lain sebagainya itu karena Jakarta aman, gitu kan, kondusif. Nah, dasar ini yang harus juga dipahami oleh warga masyarakat Jakarta. Karena kita nggak punya kekayaan sumber daya alam, maka mau nggak mau memang kita harus mengembangkan kehidupan yang damai agar investor hadir di Jakarta, dari daerah datang ke Jakarta untuk bekerja dan lain sebagainya. Karena sekali lagi Jakarta itu kan barometer nasional juga gitu kan. Jakarta kondusif, insya Allah Indonesia kondusif gitu. Nah itu, jadi kalau ada persoalan-persoalan di masyarakat, ya sebetulnya memang lebih kepada bagaimana kekurang pahaman, kekurang tahuan dari warga masyarakat. Bukan kemudian kita justru harus memaksakan dia harus mengikuti kehendak pemerintah, itu juga jangan. Sejauh masih bisa dikomunikasi secara persuasif, itu yang harus dikedepankan. Menurut saya nih Pak ya, partisipasi politik di generasi muda pada saat itu kurang banget ya Pak. Peran dari Kesbangpol sendiri itu apakah melakukan kayak apa namanya, sosialisasi atau ada program apa gitu Pak dari Kesbangpol, itu gimana sih Pak kira-kira? Terkait dengan partisipasi politik bagi pemilih pemula ya. Betul Pak. Adik-adik perlu ketahui bahwa hari ini, sejak hari Senin kemarin sebetulnya tanggal 20 kemarin, itu kami Kesbangpol bersama teman-teman KPU dan Bawaslu melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Gak apa-apa, nanti kalau mau hari Kamis itu kayaknya masih ada sih, Kamis atau Senin depan. Kita datang aja nanti ke salah satu sekolah yang KPU dan Bawaslunya melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Gitu. Ada 30 sekolah yang untuk tahap awal ini ya, yang kami tunjuk untuk diberikan sosialisasi dan pendidikan pemilih baik oleh KPU dan Bawaslu. Ini di luar, tidak ada anggaran. Tidak ada anggaran. Tetapi karena kepentingan kita sama antara KPU dan Bawaslu dengan Kesbangpol, kita bersinergi dengan teman-teman dari Sudin Pendidikan melalui sekolah-sekolah. Kita rapatkan, akhirnya diputuskan bahwa 30 sekolah akan mengadakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Dan itu sudah berjalan sejak hari Senin lalu tanggal 20 sampai tanggal 29 nanti. Itu sudah ada jadwalnya tuh. Mereka melakukan apa di jam berapa, narasumbernya KPU dan Bawaslu. Nah, kalau KPU itu membangun kesadaran generasi muda untuk untuk berpartisipasi dalam pemilu, kalau Bawaslu membangun kesadaran mewujudkan pemilu yang berintegritas melalui pengawasan partisipatif. Nah, ini kan dua hal yang sebetulnya saling menguatkan untuk terwujudnya pembinaan, peningkatan pemahaman demokrasi di wilayah Jakarta Timur. Gak apa-apa, nanti kalau memang adik-adik masih mau melihat real faktanya di lapangan seperti apa,
di mana peran Kesbangpol itu untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang nanti berlangsung, yang sedang berlangsung ini cukup besar, karena memang kami yang menangani ini, menangani Sosdikli ini. Nah, di luar itu ada kegiatan yang memang teranggarkan, tetapi kalau kita menggunakan anggaran kan sifatnya terbatas dari jumlah yang diundang, kemudian kuantitas kegiatannya. Nah, oleh karena itu dari adanya keterbatasan ini kami melihat bahwa kalau hanya mengandalkan anggaran, maka ya sampai kapanpun partisipasi pemilih pemula ini kalau mau harapannya naik ya nggak akan terjadi, gitu kan. Oleh karena itu kita perlu kerja keras, kerja cerdas, gitu kan. Nah, salah satunya adalah kita berkolaborasi dengan Sudin Pendidikan, dengan KPU, Bawaslu, termasuk Kesbangpol yang mengkoordinasikan itu semua, sehingga terwujudlah apa yang namanya sosialisasi pendidikan pemilih. Nah, ini saya dikirimin fotonya. Ini di BPK Penabur 7 nih, di Pinang. Lihat. Ini kelas 10. Karena nanti di tahun 2029 mereka sudah jadi pemilih. 10 kelas 11. Ini yang di BPK Penabur. Betul loh, ini aulanya tuh. Iya, betul Pak. Ya kan? Ini termasuk agak susah loh masuk ke Penabur itu. Penabur ya Pak ya. Nah, ini yang di SMK 48 nih, di Raden Intan. Ini kita bikin grup nih. Mereka itu warga masyarakat melalui perwakilan yang kita undang itu memiliki pemahaman yang nantinya mereka arahnya berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pemilu. Entah itu mereka sebagai penyelenggara pemilu, entah mereka hanya sebagai pemilih, pun kalau mereka sebagai pemilih, paling tidak mereka tampil sebagai pemilih yang cerdas, tidak mendasarkan pilihannya berdasarkan amplop, kemudian melihat visi dan misi serta track record dari calon, gitu kan. Itu kan salah satu bentuk bagaimana kami berupaya agar terwujud pemilih-pemilih cerdas yang mendasarkan sesuatu pilihannya berdasarkan rasionalitas. Cukup sih Pak, segitu pertanyaan dari kami. Mohon maaf nih Pak ya kalau ya banyak Coba aku minta nomor kalian deh. Boleh Pak.